ba'da la mubasyarah. Ya. Ketika ada isim nakirah ya, atau nakirah berarti takunu. Nakirahnya itu jatuh setelah la secara langsung. Ya, maka di sini hukumnya apa? Wajib nasab. Ya, wajib nasab dan tidak boleh tanwin. Ya, wajib nasab, tidak boleh tanwin. Kedua, berarti di situ apa syarat kedua adalah dia lam tatakarrar. Ini ada lam tatakarrar. Nah, di sini berarti wajib apa? Ketika tidak berulang, ya, maka atau ada mutikrar di sini. Kita lebih lam tatakarrar juga bisa sih, nggak apa-apa. Ya, pakai fi'il. Lam tatakarrar. Oke. Tatakarrar. Oke. Ini yakunu ba'da mubasyarah. Nah, kalau seperti ini kondisinya berarti dia hukumnya satu. Ini syarat di sini ada satu syarat. Ya. Nah, di sini berarti apa? Hukumnya satu. Hukumnya satu. Ini apa? Wajib nasab. Ya, wajib nasab. Adapun kalimat sendiri atau isim nakirah yang jatuh setelah la itu ada beberapa kondisi. Jadi isim yang jatuh al-ismu ba'da la, ya. Al-ismu alladhi waqa'a ba'da la, ini ada beberapa kondisi. Ada 4 kondisi berarti di sini. Kondisi pertama mubasyarah, ya. Kedua ghairu mubasyarah. Ya. Kemudian apa? Tikrarula. Adam tikrar. Adam tikrar. Adam tikrar berarti apa? Tidak berulang, ya. Nah, kalau misalnya mubasyarah, berarti contohnya kita kasih contoh aja langsung. La rajula. Hukumnya dulu ya, berarti ya. Di sini kita hukumnya dulu, hukmuhu. La ini, ya, la tansibu apa? Tansibul isma, ya, atau isma nakirah. Tansibu isma nakirah atau an-nakirat langsung aja, nggak perlu pakai isim. Tansibun nakirat, ya, tansibun nakirat biduni atau bighairi tanwin, gitu ya, tanwin. Oke, berarti nasab tanpa tanwin, gitu ya. Berarti yang apa? Tansibun nakirat bi ghairi tanwin, kemudian apa? Wa tarfa'u al-khabar, gitu ya. Oke. Ini hukum la nafil jins. Sekarang kita di sini kasih contoh. La rajula fid dari, berarti ya. Ini fid dari apa? Majrur kenapa? Karena ada fi, ya. La rajula. Nah, di sini apa?
dia mansub tetapi tidak boleh ditanwin, ya. Berarti bagaimana cara i'rabnya? Ya. Meng'irabnya bagaimana ini? Ya. Berarti di sini rajula, ya. Rajula berarti apa? Berarti ismu la, ya. Karena dia mansub tetapi tidak boleh ditanwin, berarti dia sama hukumnya dengan apa? Yang mamnu minas shorof, ya kan? Yang mamnu minas shorof berarti apa? Mabni, ya. Mabni apa? Mabni alal fathi, ya. Begitu ya? Mabni alal fathi fi mahali nasbi, ya. Nah, gitu ya. Ingat ya gitu ya? Ini. Kalau la-nya la apa? La nafiyah lil jins gitu aja, ya. Boleh. Kita katakan la-nya la nafiyah lil jins. Kemudian rajula isim la mabni 'alal fathi fi mahali nasbin, ya kan? Oke, kalau ini fi dari maka apa? Jar majrur. Ya, jar majrur berarti apa? Ini sudah ada isim. Kalau ini berarti sebagai apa? Khobar. Ini isim, ini khobar. Gitu ya. Khobarnya la nafiyah lil jins. Oke. Itu kalau yang langsung, secara langsung. Berarti di sini apa? Berarti kan ada syaratnya tuh, ya, untuk menjadikan apa? La ini menasabkan isim yang nakirah, ya. Apa syaratnya di sini? Nah, sekarang kita kasih syarat di sini nih. Syaratnya berarti ada 3 di sini, ya. Yang pertama apa syaratnya? Di sini apa? Berarti isimnya itu harus nakirah. Isim dan khabarnya berarti ayakuna ismu la wa khabaru la nakirataini, ya, nakiratain, ya. Dia harus apa? Sama-sama nakirah, sama-sama nakirah di sini, baru bisa beramal ini ya. Isim dengan khobarnya harus sama-sama nakirah. Yang kedua, berarti syarat kedua apa? Berarti dia harus apa? Nah, isim yang disebutkan itu, isimnya syarat kedua ayakuna ismuha, apa ismuha? Waqa'a ba'da la mubasyarah. Isimnya dia harus secara langsung, ya. Di sini berarti apa? Contoh misalkan yang pertama, ya, la rajula, apa bukan? Contohnya misalkan apa? La karima, ya. La karima apa? Mazmumun, mazmumun. Nah, kalau ini lebih jelas ya, Kil, ya. Kenapa di sini apa? Isim nakirah, ya. Ini kan aslinya apa? Dia aslinya karimun, gitu kan? Ya. Nah, ini aja deh. Ini aslinya karimun, ya. Ini, ya, sama kan, ya? Nakirah, ini nakirah, berarti kan? Ini nakirah, nakiratain, berarti ya. Ini sama-sama nakirah. Ini isimnya, ini apa? Khobarnya. Isim la, ini isim la, ini khobar
la. Lihat, berarti di sini apa? Isim dan khobarnya itu harus nakiroh, sama-sama nakiroh. Ya, ini syarat pertama. Syarat kedua, dia harus langsung mubasyarah nih. Habis la, langsung ke apa? Isim nakiroh. Ya. Maka dia apa? Dia di nasab, tapi tanpa tanwin. Berarti apa? Cara i'rabnya ini. Isim la mabni al-fathi fi mahli nasbin, gitu ya. Nah, yang ketiga berarti syaratnya. Kalau seperti itu kondisinya atau kaidahnya, berarti tidak boleh di alla yukarrar. Alla yukarrar ismuha ya. Yukarrar ada mutikrar fila ya. Langsung aja, ada mutikrar tadi ya. Ada mutikrar fi atau alaya la fi la ya, atau ala la. Ada mutikrar ala la nafil jins. Jadi la-nya ini nggak boleh apa? Diulang ya. Kalau la-nya diulang berarti apa? Misalkan la la rajula ya, fidari misalkan ya, wala apa? Imra'atun misalkan. Berarti ini bukan, kalau la-nya ada dua ya gitu ya. Berarti apa? La rajulun wala imra'atun. Ya. Ini fidar khobarnya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ternyata dia sini kan gitu ya. Ida basyaratin nakirah walam tatakarrar, gitu ya. Jadi syaratnya kan di situ dua ya, yakin? Tansibun nakirat bi ghairi tanwin. Ini hukum pertama ya. Jadi la ini dia menasabkan nakirat tapi tidak boleh tanwin. Ini ya hukumnya ya. Begitu kan? Ya. Berarti ini hukum pertama nih. Yang pertama hukumnya, jadi ininya kita ganti aja dulu. Hukum pertama adalah ini. Dia menasabkan nakirah tapi tanpa tanwin. Kedua, dikatakan di situ apa? Idza basyaratin nakirah. Kalau dia apa? Langsung nakirahnya. Berarti yang kedua, basyarat an-nakirah. Basyarat nakirah, an-nakirat. Gitu ya. Jadi nakirahnya dia ketemu dengan la langsung. Hukum yang kedua ya. Hukum yang ketiga berarti apa? Walam tatakarrar. Lam tatakarrar. Gitu ya. Nah, jadi ada tiga hukum di sini. Pertama, la dia menasabkan nakirah tanpa tanwin. Kedua, dia akan menasabkan nakirah ini kalau nakirahnya bertemu langsung dengan la. Kayak di sini apa? La karima atau tadi la rajula bidari, gitu ya. Ketemunya langsung. Setelah la itu apa? Ini, ya. Setelah la ketemu langsung nakirah. Kemudian walam tatakarrar. Di sini tidak ada tikrar. La-nya itu tidak berulang, ya. Nah, berarti dari sini ya. Di sini ada 4 kondisi ya. Gitu ya. Berarti apa? Ada 4 kondisi. Arba'atu ahwal fi la. Nah, pertama mubasyaratul la. Ya, gitu ya. Mubasyarah la. Kemudian ghairu mubasyarah ya. Kemudian tikrarul la dan adamu tikrar. Nah, ini 4 kondisi. Jadi cara ngapalinya ini ya.
La itu menasobkan, jadi la menasobkan ketika apa? Mubasyarah. La-nya apa? Nakirahnya mubasyarah ya. Begitu. Kedua, ketika la-nya tidak berulang. Ya. Jadi nakirahnya itu mubasyarah pertama. Kedua, la-nya lam tatakarrar la di sini. La-nya tidak boleh berulang, gitu ya. Maka dia hukumnya ini ya, nasab. Tapi bagaimana cara i'rabnya? Bukan nasab berarti mansub. Jangan dikatakan apa? La rajula fid dari rajulun berarti apa? Rajula berarti apa? Isim la mansubun, enggak. Kita jawabnya apa? Isim la mabni 'alal fathi fi mahalli nasbin. Gitu ya. Kenapa? Karena dia tidak boleh tanwin. Oke. Nah, kemudian berarti dari sini kita tahu ada 3 syarat berarti untuk berlakunya hukum ini, ya. Berlakunya hukum ini ada 3 syarat. Pertama, isim dan khobarnya itu harus nakirah semua, ya. Jar majrur itu bentuk apa berarti itu? Dalam bentuk apa? Syibul jumlah, ya. Oke. Itu ya. Berarti apa? Fiddar ini bentuknya apa? Syibul jumlah. Ingat, khobar itu kan cuma ada 2, ya ya. Khobar itu ada 2. Ada apa? Khobar dalam bentuk jumlah 2. 3 ya. Isim mufrad pertama ya, mufrad atau dia apa? Jumlah atau syibul jumlah. Gitu ya. Khobar ini cuma 3 nih. Diingat-ingat Kil, ya. Nah, sekarang ini masuknya kemana nih? Syibul jumlah, ya. Kalau jumlah itu misalkan apa? La rajula, misalkan ya, apa? Qaimun Idari misalkan. Nah, itu jumlah tuh, ya. Atau qaimun abuhu, bentuk jumlah. Ini bentuknya apa berarti? Ini bentuknya apa? Ini mufrad ya. Nah, kita lihat nih, di sini ada berarti khobarnya, kita belajar khobar pada la. Khobar pada la contohnya ya, yang satu berarti ini ya. Jadi ini ya, 1, 2, 3 nih. Kita kasih contoh yang satunya Pak. La rajula, khobarnya aja ya. Bentuknya mufrad. La rajula karim, la rajula. Ini aja, la karimu, la karima, afan. La karima, apa tuh? Mazmumun. Ya. La karima mazmumun, tidak ada orang yang dermawan itu tercela. Gitu ya. Ini jelas la. Ini apa? Isim, ini khabar. Nah, ini yang dibicarakan ya, mufradnya. Ini mufrad. Yang kedua, contoh kedua. Berarti apa? Yang jumlah. La rajula qaimun abuhu. Ya. Nah, ini khobar nih, ya. Khobar dalam bentuk apa? Jumlah. Nah, jumlah ya. Karena qaimun apa? Isim fa'il, ya amal fi'il, beramal seperti amal fi'il ya. Ini sebagai apa? Fa'il dari qaimun. Ingat ya, yakil ya. Ininya sendiri sebagai fa'il dari qaim. Ya. Oke, yang ketiga, contoh ketiga khobarnya nih. Syibul jumlah ini. La rajula fi dari, gitu ya. Oke, berarti ini apa? Khobar ini
isim. Nah, gitu ya. Nah, ini 3 contoh. Oke. Nah, gitu ya. Ini 3 contoh nih khobar. Nah, yang menjadi fokus kita adalah ini, isimnya. Fokus kita di sini, di isim. Ya. Isim la ini ada atau ya kondisi la nafiyah lil jins ini ada 4 kondisi. Kondisi pertama dia mubasyarah la, isimnya itu atau nakirahnya itu mubasyaratul la, kayak ini. Isimnya atau nakirahnya dia jatuh setelah la langsung. Ada yang tidak langsung. Nah, kondisi kedua ada yang tidak langsung. Kondisi yang tidak langsung berarti bagaimana? Kita kasih ini 1, 2, 3 atau kita ganti lagi. Jangan 1, 2 ya. A, B, Jim, Dal. Gitu ya. Oke. Contoh yang A misalkan. Yang mubasyarah la ini langsung ya. Contohnya Pak, la rajula fiddari misalkan. Gitu ya. Berarti apa ini? Secara langsung ya. Isimnya jatuh secara langsung. Yang ba apa itu? Misalkan dia tidak langsung. Ya. Misalkan la ada di kalimat berikutnya ya kalau nggak salah. Oke, kita lihat di kalimat berikutnya. Hukum la idakhtalla syartun min syurutiha. Kan gitu ya. Kita baca sekarang gitu. Fa illam tubashirha. Nah, kalau dia tidak langsung, berarti kan tidak langsung ya. Yang kedua ini, yang ba ini tidak langsung nih. Wajib raf'u. Ya. Maka wajib apa? Rafa. Nah, kalau di sini mubasyaratul la, dia wajib nasab, ya. Kalau tidak langsung wajib apa? Rafa, gitu ya. Baik. Wajaba wa wajaba tikrarul la. Nah, ini juga nanti tikrarul la ya. Tikrar la, berarti di sini apa? Wajib rafa, gitu ya. Oke. Tapi kalau tidak langsung, kalau langsung bagaimana? Akhirnya gitu ya. Ini tikrarul la. Iya benar. Oke. Terus kalau tidak berulang bagaimana? Nah, sekarang contoh yang kedua, tidak langsung nih. Illam tubashirha wajib raf'u. Gitu ya, wajib rafa. Wa wajib tikrarula, dan la-nya harus diulang. Contohnya la fiddari. Nah, kan dia tidak langsung ya, la fiddari. Nah, gitu ya. La fiddari apa tuh? Rajulun, gitu ya. Rajulun. Berarti isimnya mana, Kil? Fidar ini khobar, ya. Ini apa? Isim. Kenapa kok dia marfu? Wajib rafa? Karena ada ini dipisah ya. Dipisah oleh khobar tadi. Ghairu mubasyarah, ya. Nakirahnya itu, ini kan nakirah ya. Tidak langsung. Tapi ada satu juga. Selain wajib rafa, wajib apa? Tikrar, ya. Berarti apa? Wala. Nah, gitu ya. La rajula la fiddari rajulun wala imra'atun. Ya. Nah, ini ya. Wala imra'atun. Oke. Tuh, lihat ya. Ya, lihat. Berarti apa? Wajib dirofa. Ini yang pertama hukumnya. Kemudian kedua Pak, ini kedua ini wajib tikror, gitu ya. Kemudian yang ketiga jim, yang jimnya Pak, tikrorula. Kapan tikrorula? Ini kalau tidak langsung berarti ya, gitu. Dia apa? Berarti ba dengan jim di sini ya. Kita hapus nih, ba dengan jim. Nah, gitu ya.
Nah, kemudian kalau misalkan yang ini yang mana? Iya benar ya. Sekarang ada mutikror. Dia tidak langsung nih, tidak berulang, ya. Nah, kita lihat kalimat selanjutnya. Fa in takarrarat, kalau la-nya itu berulang, berarti bagaimana? Jaza'i maluha wa ilgha'uha. Kalau ternyata la-nya ini berulang, di sini apa? Berarti hukumnya apa? Diralat ya tadi ya. Bukan wajib. Berarti apa? Boleh ini boleh marfu, boleh juga apa? Nasab begitu ya jadinya. Atau dibalik. Boleh nasab, boleh marfu. Gitu ya. Kalau apa? Tidak langsung kalau tikror di sini salah ya. Kalau tidak langsung ini benar ya berarti ya tadi ya. Domaten. Ini berarti sini ya. Kalau tidak langsung ada mutikror benar ya? Pak Intak. Oh, ini yang sini ya. Tikror lah yang jim ya. Nah, ini jim nanti. Oke. Kalau tikror lah bagaimana berarti? Dia boleh di nasab, boleh juga di rafa. Nah, ini ya, gitu. Oke. Contohnya bagaimana? Tuh, contohnya ada di situ tuh. La rajula fid dari walam ra'ata. Gitu ya. Berarti apa di sini? Dimansub, ya. Tapi dimasubnya apa? Fi mahali nasbin ya. Ingat. Kemudian wa in syi'ta, tapi boleh juga kita baca apa? La rajulun fid dari wala imra'atun. Gitu ya. Nah, berarti kalau jim contohnya apa? La rajula gitu ya. La rajula gitu kan? Fid dari ini tikrar ya. Wala imra'ata, atau bisa juga apa? Nah, ini tikror ya, kita kasih. Nah, gitu ya. Kalau tikror ini atau la rajulun fid dari wala imra'atun. Nah, gitu ya. Jadi ada dua, ya. Boleh kan? Gitu. Ini kaidahnya situ. Sekarang kalau misalkan terakhir di dal, ya, dal ada mutikror. Kalau ternyata tidak diulang la-nya, misalkan la rajula, ya, fidari, ya, wa apa berarti? Wa mra'ata. Ya. Ini isim, ini apa? Ini khobar, ini atofnya. Ada waw ya. Atof. Berarti ikut di sini. Gitu ya. Tof. Oke. La rajula fid dari wa mra'ata misalkan ya. Boleh nggak seperti itu? Ya tentunya dari kaidah yang sebelum ini, ya. Apa nih? Kaidah yang mana berarti? Kalau dia secara mubasyarah, boleh. Ya, gitu. Tapi kalau dia misalkan ada dipisah seperti ini, nah ini dipisah ya, yang kedua nih. Tidak secara langsung, maka dia apa? Wajib rafa, ya. Wajib rafa. Jadi lihat di situ. Ya, fa ilam tubashirha wajib raf'u. Ya, kalau misalkan ada pemisah, ini kan langsung ya. Ini langsung kan? Beda dengan ini. Kalau ini apa? Terpisah. La fid dari rajulun walam ra'atun. Gitu ya. Nah, kalau di sini la rajula fid dari wa mra'ata. Kenapa? Karena tidak ada lamnya. Lamnya tidak tikror. Ya, gitu ya. Kapan wajib tikror? Kalau dia tidak secara langsung. Ini. La fid dari rajulun. Maka la-nya harus diulang, ya.
La-nya harus diulang. Nih. Jadi di sini. Gitu ya, diulang. Oke. Jadi kesimpulannya apa nih? La nafil jins itu syaratnya 2 ya. Kapan dia menasobkan isim? Ketika jatuh setelah la secara langsung. Ya. Kemudian apa? Dan la-nya tidak berulang. La-nya tidak berulang ya. Oke. Hukumnya berarti nih. Menasobkan nakirah tanpa tanwin. Yang pertama. Yang kedua, berarti nakirahnya harus langsung. Hukumnya, ya. Kemudian tidak berulang. Nah, kemudian di sini apa berarti? Yang ketiga, yang keempat berarti apa? Khobar, apa? Khobarnya mafu. Wa tarfa'u al-khobara. Nah, gitu ya. Hukumnya 4 di sini. Pertama, dia menasobkan nakirah tanpa tanwin, ya. Nakirahnya juga harus jatuh langsung setelah la, dan la-nya tidak boleh berulang, ya. Lam tatakarar, la maksudnya di sini ya. Gitu ya. Lam tatakarar, la-nya tidak berulang. Kemudian apa? Tarfa'ul khobar, merofakkan khobar. Nah, gitu. Baik. Oke ya. Kemudian sekarang isimnya apa? Iya. Isimnya ini ya. Isimnya sendiri ada 3 nih. Isimnya itu harus isim dan khobarnya itu harus nakirah. Kemudian isimnya itu harus jatuh setelah la langsung. Kemudian tidak diulang. Kondisi isimnya sendiri, ya. Adapun kondisi khobarnya itu ada bisa apa? Dalam 3 bentuk, ya. Ada yang mufrad, ada yang jumlah, ada yang syibu jumlah. Yang mufrad seperti ini, la karima mazmumun, ya. Misal la rajula qaimun, misalkan. Bisa ya. Kemudian apa? La rajula yang kedua jumlah, la rajula qaimun abuhu. Berarti ini lebih enak ini ya, sama disamakan aja biar ketahuan perbedaannya. Oke. La rajula qaimun. Qaimun. Nah, gitu ya. Gitu ya. Kedua, la rajula qaimun abuhu. Ah, ini jumlah. Gitu ya. Ini mufrad, ini jumlah, ini syibul jumlah. Kalau jar majrur syibul jumlah ya. Syibul apa jar majrur atau apa lagi Kin? Selain jar majrur? Apa? Atau bukan. Bukan atau apa? Dorof. Yang syibul jumlah apa? Dorof. Contohnya apa? La rajula, misalkan apa? Amamal masjidi. Nah, gitu ya. Ini kenapa majrur? Karena jatuh setelah apa? Mudhof ilaih dari dorof. Amam dorof apa tuh? Makan. Betul, gitu ya. Oke. Ini bentuk apa? Ini khobar ya. Khobar dalam bentuk syibul jumlah. Misalnya kita bilang la rajula amamal masjid. Nah, gitu ya. Berarti ini bagaimana i'rabnya Kil? Amama apa? Dzarfu makanin mansubun, ya. Gitu. Atau apa? Ya. Mansubun ya. Mansubun apa? Wa alamatun nasbihi apa? Al-fathah, atau langsung boleh kita juga mengatakan mabni ala ma yunsabu bihi. Ini mabni ala al-fathi. Ya, begitu. Oke. Karena dia apa? Dzaraf. Terus bisa lagi. Ya. Yang ini fa'il lam tubashshiruha wajib rafu wa wajib takraru. Ikrar, ha? Itu kalau yang nggak langsung maka wajib rafa dan wajib. Iya, betul. Wajib tikrar. La fi dari rajulun wala imra'atun kemudian. Iya, betul. Nah, itu kan lanya wala kan harus ada 2 ya. Tapi di depan gue sendiri dia. Kenapa? Karena dia tidak langsung.
Kan setelah la Pak, bukan rojul tapi fidari khobarnya. Jadi yang harusnya susunannya itu. Nah, sekarang kita konsepnya dulu ya. Rumusnya ya, rumus ya. Berarti rumusnya di sini aja rumusnya. Rumus la. Nah, rumus la itu berarti apa? La nafiyal jinsi dulu, kemudian apa? Tambah isim, gitu kan? Ya, isim nakirah. Kemudian apa? Khobar. Khobarnya bisa 3 itu ya. Nah, ini rumusnya nih. Gitu ya. Sehingga kita kasih contoh nih. La rojula. Gitu kan? Fidari. Nah, gitu ya. Nah, ini. Konsep awal, hukum rumusnya awalnya adalah begini. Secara langsung ya, isim nakiranya ya, ketemu dengan la. Kalau dia tidak langsung, misalkan, berarti ini kan apa? Isim ya. Ini isim, ini khobar. Kalau tidak langsung, misalkan la, kita geser nih. Ini ke belakang. Kita di belakang nih. Nah, gitu ya. La fidari, kita dulu kan fidari, khobarnya dahulukan dulu. Misalkan. Ini khobar. Nah, gitu kan. La fidari, berarti apa di sini? Tadi kaidahnya wajaba raf'u, ya. Pertama. Yang kedua apa? Wa tikraru la. Berarti apa? Wala. Kalau la-nya saja nggak bisa nggak? Nggak bisa lah. Iya kan? Karena apa? Untuk menunjukkan harus ada kata sambungnya dulu. Wala pakai waw. Waw atof, ya. Karena atof, maka apa? La diulang ke sini, ya. Ini pengulangan sini, gitu ya. Ini apa? Imra'atun. Nah, gitu ya. Betul ya? Oke. Berarti hukumnya bagaimana? Tadi ya, hukumnya apa? Wajib rofa. Pertama, wajib rofa. Hukumnya wajib rofa. Kedua, hukumnya apa? Wajib tikrar la. Gitu ya. Kalau tidak langsung, misalkan ini titik, misal gitu ya. Kemudian kondisi yang ketiga berarti di situ sebutkan lagi apa? Kalau ternyata berulang, ya. Itu kalau itu guru apa? Iya. Kalau ya, berarti la. Berarti itu guru ya, jar majrur. Iya. Rajulun. Ini, yang mana nih? Ya atau yang ini? Yang belakang. Nah, ini isim. Tetap kita bilang apa? Isim. Jadi nggak bingung. Gimana cara ngirapnya? Gimana cara ngirapnya? Ya, la-nya la apa? La nafiyal lil jins, gitu ya. Kemudian rojulnya apa? Di sini apa rojulnya? Gitu. Ini dulu ya, ke sini ya. Fidari, fidar fi harfu jarin. Gitu ya. Adar apa? Majrurun. Ya, majrurun bifi. Dan seterusnya wa alamatu jarri apa? Al kasrah. Kemudian jar majrur muta'alliqun bi mubtada muakharin. Mana mubtadanya? Rajulun. Dia bukan isim lagi jadi. Tapi sebagai apa? Mubtada. Nah, gitu ya. Iya. Jadi khobar muqaddam terjadi. Iya, begitu. Nah, iya, jar majrur tadi ya muta'alliqun bi mubtadin muakhar khobarun muqaddam, begitu lengkapnya ya. Jadi sekali lagi misalkan apa? I'rabnya ya, misalkan la-nya bagaimana nih? Tetap la-nya la nafiyah lil jins gitu ya. Tapi kita bilang mulghoh, tidak beramal. Kenapa? Karena mubasyarah. Kenapa ada fasal ya, dipisah. Ini ya, dipisah oleh ini. Berarti apa? Dia mulghoh.
Nah, coba kita i'rab misalkan. I'rabnya di sini ya. Cukup nggak nih? Oke, nggak apa-apa. La-nya di sini nafiyah lil jins. Lil jins, gitu ya. Apa tadi? Tansibul isma, ya. Wa tarfa'u khabar, gitu ya. Oke, terus apa? Rajul. Ismu la. Nah, gitu ya. Apa tadi? Mabni. Nah, gitu ya. Mabni apa? Alal fathi ya. Fi mahali apa? Fi mahali raf'in. Mana nulisnya nih? Sini aja lah langsung. Fi mahali raf'in. Nah, gitu ya. Kemudian apa? Fidar. Fidar jar majrur. Jar wa majrur. Nah, gitu ya. Muta'alliqun bi, nah ini bi ism la ya, gitu ya. Oke. Khabar apa? Khabarul la fi mahali raf'in. Nah, gitu ya. Fi mahali raf'in. Gitu kan? Tapi yang rojula fi mahali. Nah, baru apa? Yang rojula. Nah, yang Kan mabdian alal fathi ya, fi mahali rafin. mana nih? Gitu kata. Ini Fathi Safan. Iya, salah nulis. Fi mahali nasbin ini. Jazakallahu. Iya, afwan. Fi mahali nasbin. Ya. Ini bro. Iya benar ya. Iya ya. Fi mahali nasbin ya ini ya. Ini ingat nasab. Oke, berarti yang ini, nah baru yang ini la-nya nafiyah lil jins. Ya. Apa nih? Mulgho. Mulgho. Ya. Udah beramal. Kalau dikatakan mulgho la amala lahu. Atau laha karena dia huruf ya. Jadi huruf aja gitu. Iya, cuma huruf aja. Huruf la nafiyah lil jins gitu aja. Mulgho la amala laha. Enggak ada amalnya, gitu ya. Oke, terus apa? Fidar berarti. Berarti fidarnya jar majrur. Fidar jar wa majrur. Gitu ya. Berarti apa? Muta'alliqnya dengan apa nih? Muta'alliqun bi khabar bi mahdhufin khabar, ya. Khabar mahdhuf. Atau bi khabarin mahdhuf. Kalau Basrah, Basriin muta'alliqun bi mahdhufin. Nah, tapi kalau Kufah bi khabarin mahdhuf. Nah, itu bolak-balik aja, ya. Bi khabarin mahdhuf. Ini alal Kufah ya. Bi khabarin mahdhuf. Nah, gitu ya. Kalau Basrah muta'alliqun bi mahdhufin khabar. Gitu ya. Oke. Berarti apa takdirnya apa? Kalau bi mahdhufin khabar mahdhufnya apa? Ya tinggal kainun atau mustaqirun gitu ya. Nah, itu. Kemudian apa? Rajul. Rajulun jelas ya. Rajul apa? Mubtada muakhar. Ya. Mubtada muakhar. Berarti rajulun mubtada muakhar. Ya. Gitu ya. Ya gitu. Mubtada muakhar. Jadi gugur. Fi mahali rafin atau marfu?
Marfu atau fi mali rafin di sini Kil? Marfu, iya jelas ya, karena jelas nih. Ya, tanwin. Kalau tanwin langsung ya. Fi apa ya? Marfuun ya. Khabarun muakharun marfuun. Wa alamatu rafi'i langsung. Sini ya. Dhammah dhahira ala akhirih. Oke. Wow, wow apa berarti? Wow atof, betul. Lainnya lah apa berarti? Sama, la nafil jins mulghah, gitu ya. Nah, karena tikronula, gitu ya. Kemudian apa? Imratun apa? Ma'tuf. Imratun ma'tuf kepada mana? Imra'atun ma'tuf ala rajul. Gitu ya. Udah, jelas ya. Gitu. Oke. Berarti ini nih, ya. Kalau melihat dari kaidahnya seperti itu ya, berarti paham nggak gitu? Paham ya? Awas nanti, nah, ya harus mulai ini nih, apa i'rab nih, akhirnya harus belajar mulai meng-i'rab. Kenapa? Karena udah dimansubat ini, bahkan udah mau habis mansubatnya, tinggal majrurat saja nanti. Istilahnya satu fase lagi udah selesai sudah. Harusnya udah bisa baca kitab. udah bisa baca kitab sudah. Gitu. Nah, tinggal nanti cara bacanya gimana. Nah, itu yang penting, ya. Jadi kaidahnya kita punya dulu, kemudian cara bacanya. Nah, sekarang la ini. Nah, sekarang saya mau tanya ini, ya. Latihan dulu, Kil. Dibaca dulu. Ini satu ya, Kil. Kita main bila nih. Nomor 2. Ya, la. Oke. Nomor 3, Kil. Empat. Apa ya? Oke, Kil. Nih, bedakan, Kil. Semuanya pakai la, ya. Baca dulu, Kil. Ini bagaimana bacanya, Kil? Apa la? Layan?
La yanjah apa? Ini ha ya. Apa tuh? Hu, ha, hi, ha. Terus kasul. Kasu apa nih? Lu, la, li, lu. Oke. Pertama. Kita bahas dulu. Kenapa ini di fathah akhir? Hah? La-nya la apa nih berarti? Hah? La nafiyul jins. Ini apa nih kira? Isim. Mana tanda isimnya? Fi'il, betul. Fi'il apa berarti? Fi'il mudhari, betul. Fi'il mudhari harusnya apa? Kalau mansub harus ada amil nasab, ya kan? Ini kan mansub berarti kan? Amil nasabnya mana? La. Di sini la, kalau la masuk kepada fi'il mudhari, maka dia apa? Jadilah la nafiyah saja, tapi bukan lil jins. La nafiyah. Dan la nafiyah itu apa? Harus di dhamma. Ya. La nafiyah. Kemudian fi'il mudhari marfu'un berarti. Ya. Berarti sini apa? Tidak beramal. La nafiyah tidak beramal kalau ketemu dengan fi'il mudhari. Ingat-ingat ya. Ini fi'il apa? Fi'il mudhari. Oke. Kasul ini sebagai apa kira di dhamma? Hah? Ingat kalau ada fi'il apa yang harus kita cari? Fa'il. Kalau dia butuh objek harus ada apa? Kan kalau ada fi'il kemarin saya sudah terangkan apa? Apakah dia lazim atau muta'addi gitu kan? Lazim atau muta'addi. Ini maksudnya apa kira? Yanjah. Yanjah itu apa sih? Sukses. Iya. Atau lulus. Kasul apa kasul? Dari kasal. Kasal itu apa? Kaslan. Malas. Kasul itu apa? Pemalas berarti ya. Berarti apa nih? Tidak ada yang sukses. Tidak ada pemalas yang sukses. Oke. Dari secara terjemahan sudah ini ya. Berarti apa nih? Lazim atau mutadi? Lazim, betul. Lazim. Berarti tidak butuh apa? Tidak butuh objek. Hanya butuh apa? Fa'il atau naibul fa'il. Kapan fa'il? Kalau isi apa? Fi'ilnya apa? Maklum ya. Di sini maklum ya. Oke. Kalau dia fi'ilnya majhul, apa majhulnya? Yunjah. Di dhamma pertamanya ya. Gitu. Ingat-ingat nih kaidahnya gitu. Di sini karena yanjah berarti apa? Yanjahu berarti maklum. Ya. Kalau maklum butuh apa? Butuh fa'il. Ya. Karena dia isim apa? Isim fi'il apa? Lazim. Ya. Nggak butuh objek. Oke? Berarti di sini apa? Fa'il. Gitu ya. Ini fi'il mudhari, betul. Oke, berarti apa? Harus di dhamma. Gitu kan? Oke. Udah ya. La-nya la nafiyah tapi bukan jins. La nafiyah saja. Jadi kita i'rabnya Pak la nafiyah. Kemudian apa? Yanjah fi'lun mudhari'un marfu'un. Ya, wa alamat rafi dhamma dhahira ala akhirih. Kenapa marfu? Karena tidak ada amilnya. Ya, litajarrudi minan nasib wal jazimi. Ya, misal fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudi anil nasib an nasib au jazimin. Ya, karena dia nggak ada amil nasab ataupun amil jazm. Begitu ya. Kemudian apa? Tadi marfu'un wa alamatu rafihi dhammah dhahira ala akhirih. Al-kasul fa'ilun marfu'. Ya, wa alamatu rafihi apa? Dhammah dhahira. Karena dia isim mufrad. Oke. Kemudian yang kedua apa dikira? La-nya lah apa di situ? Ini la nafiyah lil jins. Berarti apa? Gimana caranya? Dia langsung nggak nih di sini? Nakirahnya langsung. Ingat tadi ya, yang di sana. Nakirahnya langsung. Kalau langsung berarti apa? Langsung kemudian tidak tikror di sini. Ada mutikror ya kaidahnya.
ketika dia langsung dan tidak tikror berarti bagaimana? Ya. Nah, ini langsung tidak tikror. Ini tikror ya. Nah, langsung tidak tikror, langsung tidak tikror, tidak ada tikrornya. Ya. Berarti apa? Di sini la kitaba. Nah, gitu ya. Berarti i'rabnya gimana kira? La-nya. La nafiyal jins. Nah, gitu ya. Tansibu apa nih? Tansibul isma, ya. Tansibul isma wa tarfa'ul khabara, gitu kan? Oke. Berarti kitabnya apa? Isim la. Kita bilang apa? La apa ininya? Isim la mabni alal fathi, gitu ya. Fi mahali apa? Nasbin. Oke. Dah, kemudian alal maktabi. Jar majrur, ya. Jar majrur muta'alliq dengan apa? Muta'alliqun bi khobarin mahdhuf atau bi mahdhufin khobar. Nah, gitu ya. Khobar apa? Khobar la. Gitu ya. Oke, kalau mau ditakdirkan wa takdiru apa? Kainun au mustaqirun. Mahdhufnya. Oke. Oke, terus ini yang ketiga berarti la-nya apa nih? La nafiyah lagi. Yakin? La apa? La tajlis. Sukun. Alal maktabi. La nahiyah. Nahiyah. Kalau ini apa? Nafiyah. Ini nafiyah. Oke? Gitu ya. Dari mana kita tahu? Ya dari siyakul kalam, konteks kalimatnya. Jangan kamu duduk di atas meja. Nah, gitu kan? La tajlis alal maktabi. Gitu kan? Oke. Berarti apa ini? La nahiyah kita bilang. Kalau la nahiyah berarti dia harus di jazm. Ya. La nahiyah tajzimu fi'lal mudhari. Ya. Berarti ya fi'il mudhari bagaimana? Fi'lun mudhari'un majzumun bi la. Nah, gitu ya. Fi'lun mudhari'un majzumun bi la. Wa alamatul jazmi apa? Sukun. Nah, alamatul jazmi sukun. Tanda jazmnya dengan sukun ya. Kemudian alal maktabi jarun majrurun muta'alliqun bi sama kayak tadi, bi khobarin mahdhuf atau bi mahdhufin khobar. Nah, gitu ya. Oke. Nah, kemudian lakna terakhir ini la ini. Apa kil? Nah, kalau ini kelihatan jelas ya. Nafiyah lil jins. Nah, kenapa? Karena tikror lagi, ya. Tikror. Berarti kalau tikror bagaimana? Ini ada fasal nih. Tidak ghairu mubasyarah, ya. Waladnya apa? Berarti apa nih? Bacanya gimana, Gil? La fil baiti. Tadi kalau ketika dia tidak langsung, kemudian Pak? Gitu. La fil baiti waladun wala bintun. Oke. Gitu ya. Berarti bagaimana i'rabnya? La nafil jins mulgho la amala laha. Oke? Itu ya. La nafil jins mana tadi? La mulgho la amala laha. Ya. Kemudian apa? Fil bait apa? Ini sama dengan ini. Jar majrur muta'alliq dengan apa? Bi khobarin mahdhuf atau bi mahdhufin khobar gitu ya. Nah, kemudian wawnya waw apa nih? Waw atau flanya sama balik lagi la nafiyah lil jins. Bait apa? Bintun apa? Ma'tuf kepada walad ya. Gitu. Oke. Paham ya, Kil? Itu bedanya. Jadi jangan sampai terkecoh nih kalau ada la banyak nih. La-nya ya. Gitu. Oke, paham? Nah, oke. Terus apa? Udah ya, terakhir udah ya. Munada setelah itu. Iya, oke. Dah terakhir. Oke. Pelajari baik-baik, Gil.
Sekarang nanti belajar i'rab. Sekarang lihat surat Al-Baqarah ayat 197. Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Nah, i'rabnya gimana? Kemudian sama surat Ibrahim ayat 31. La bai'un fihi wala khilalun. Gitu Kel. Nah, situ kan yang satu di di nasab ya, yang satu di rafa. Fala rafasa wala fusuqa. Kemudian la bai'un fihi wala khilal. Nah, gitu kan. Biar mewakili semua tuh. Harusnya satu lagi ya. Biar 5 ya. Contohnya nih. Satunya di sini apa contohnya? Nomor 5. La rajulun wala imra'atun. Misalkan ya. Fiddari. Dah. Nah, itu berarti gimana tuh? Ya itu sama dengan PR nanti ya. Nah, kalau la nafiyah, kalau naik kan pindah gitu ya. yang mana nih? Nafi, yang la nafi. Yang nomor 2, nomor 3? Yang nomor 2 tuh. Nomor 3 mana ya? Nomor 2 ya? Iya. La kitaba misalkan. Berarti apa? Tidak ada. Jadi dinafikan sama sekali. Tidak ada buku di atas meja. Jadi tidak ada sama sekali. Oh, kalau itu berarti layan jauh. Layan jauh, tidak ada yang tidak ada yang lulus. Orang yang malas. Atau orang yang malas tidak akan lulus. Secara makna hampir sama dulu ya. Iya, gitu. Kata-kata makna itu. Tapi istilahnya kalau ini kan untuk menafikan jenisnya. Gitu kan? Kitab tuh. Kalau yang jatuh di fi'il mudhari itu menafikan pekerjaannya. Itu menafikan pekerjaan. Mudhari gitu ya. Iya, gitu. Jadi setiap yang bergabung mudhari pasti dipastikan bukanlah Nafil jins, ya enggak. tapi Karena jins itu buat isim nanti. Gitu. Iya, itu bukan fi'il. Berarti nggak terikat dengan fi'il mudhari gitu. Enggak. Kalau fi'il madhi bisa punya fi'il gitu. Iya, gitu. Kalau isim, Tapi biasanya kalau fi'il madhi itu pakainya enggak la. Pakainya ma. Kalau lam hanya di fi'il mudhari. Gitu. Misalnya Pak, maqama rajulun. Iya, nggak ada lakoma gitu. Ya. Makanya kalau kalau masuknya ke fi'il mudhari misal ma'adri atau la'adri? Madri. Dua-duanya bisa. Oh, bisa. Iya. Mudhari. Iya, kalau fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi pakainya ma. Iya. Gitu. Misalkan adri itu kan fi'il mudharinya berarti fi'il madhinya apa berarti? Daro. Madaraka. Gitu. Iya. Fi'il madhinya pakainya ma berarti. Nah, gitu. Tapi kalau misal jatuhnya ke fi'il mudhari, pakainya bisa dua-duanya. La adri atau ma adri. Nah, gitu boleh. Atau lebih khusus lagi gitu ya. Ya. Gitu. Kalau lam itu menafikan sama sekali sudah. Gitu. Kalau lam ya tidak lam, misal lam yadri. Nah, berarti sama sekali nggak ada yang tahu. Kalau orang masih ada yang tahu. Ya, ada kemungkinan tahu. La. Gitu. Misal la yadri Muhammadun misalkan. Gitu, tahu sih Muhammad. Muhammad aja berarti yang tidak tahu. Gitu. Ada kemungkinan orang lain tahu. Atau la yadri rajulun. Nggak ada laki-laki yang tahu, Pak. Tapi perempuan bisa jadi tahu. Kalau lam, itu nggak ada. lam yadri. Gitu. Lam yadri. Berarti udah nggak ada yang tahu nih. Kenapa? Karena istilahnya mudorenya itu dinafikan. Fiilnya itu dinafikan, pekerjaannya itu dinafikan. Jadi untuk fa'il tetap pakai fa'il. Tetap pakai fa'il. Gitu. Fa'ilnya sih tetap ada. Gitu. Dalam yadri rojulun gitu ya. Berarti tidak gitu. Semua laki-laki nggak ada yang tahu lagi. Iya, gitu. Gitu.
Berarti umum berarti gitu ya. Ya. Nah, kalau udah Syekhul Kalam berarti kita kan harus tahu lah itu di mana posisinya dan maknanya udah nyambung. Karena nggak nyambung maknanya gitu. Iya betul. Cuma kewa tapi nggak nyambung. Artinya apa maknanya? Kalau tadi nggak ada masuk bahasan dulu ya lah. Iya betul. Masuk ke mudore itu jadi nggak dibahas sama beliau kan. Dikasih isim aja maksudnya. Betul. Jadi yang dibahas di jurumnya ini cuma isimnya yang jatuh setelah la, iya gitu. Tapi dulu ya kalau fiil pasti nggak berfungsi. Gitu. Ya gitu. Tapi tadi ada tiga. Iya, la itu nggak di. Karena kenapa saya bahas ini? Karena di kitab itu pasti akan ketemu yang begini nih. La-nya la apa nih? Iya gitu. Jadi la-nya la apa? Kita kan harus bisa identifikasi kan? Iya. Identifikasi ini siapa nih? Nah gitu. Oke, la fil jins. Gitu. Apa yang dinafi jenisnya? Karena nggak ada isimnya model. Iya, nggak ada isimnya. Kalau isim masih kelihatan. Ya. Adapun isim itu kan dia fa'il dari. Iya. Depannya fa'il. Iya, fa'il dari fi'il itu. Karena di selalai bukan sebagai isim dari la gitu, bukan. Ini juga kasus nih kan istilahnya dalam surah Al-Baqarah dia dinasab nih. Tapi kalau dalam surah Ibrahim justru dirofa. Nah, kan berarti bagaimana nih? Masuk ke dalam kondisi yang mana berarti kan gitu? Identifikasinya. Ya. Berarti ada syarat yang tidak terpenuhi kan di situ? Gitu. Tapi termasuk waroiba gitu ya. Itu juga lah nafiyal jins gitu. Waroiba. Gitu. Makanya kenapa dia tidak roibun? Iya. Gitu. Kalau isim kan kalau fiil berarti roibu artinya roibun gitu. Kalau fiil ya bukan roib kan masdar kan, isim jelas. Tapi harusnya kan ditanwin di situ. Nah gitu. Nah, roibun. Atau roiban, masdar kan. Tapi kenapa ini kok jadi bentuknya isim masdar? Kenapa tidak la yartabu? Nah kan gitu. Iya. Kenapa kayak la roiba? Gitu. Kalau fiilnya kan yartab dia. Tapi bulannya jadi maf'ul. Mana? Udahnya. La roiba fihi. Enggak. Jadi la-nya la nafiyalil jins, kemudian roiba isimnya. Ya. Fihi hudan itu ada. Ya. La raiba fihi. Hudan kan udah ayat lain. Ayat berikutnya. Hudan Gitu. Nah, hudannya sendiri kalau misalnya jadi satu, ayat jadi satu ya misalkan. Sebagai apa hudannya situ? Dia apakah marfu atau mansub? Gitu ya. Kayak kuda dia. Hudan itu kan istilahnya dia bisa rofa, dia bisa mansub. Karena kan dia isi maksur. Ya kan? Sama kayak Musa. Isa. Misal Ja'a Musa. Ra'aitu Musa. Marotu bi Musa. Sama Huda juga. Ja'a bil Huda. Ra'aitu Huda. Marotu bil Huda. Gitu kan? Sama aja. Berarti hudanya sebagai apa nih? Tergantung. Kalau misalkan dia marfu, mubtada. Kalau dia mansub, Itu ya. iya. Titik. Makanya ada titiknya di atas itu. Raiba, la raiba fihi, titik 3. Nah, kan gitu. Dia mau wakaf di situ atau dia mau wasol? Kalau wasol, misalkan, maka apa? Tergantung dia mau bacanya ini sebagai marfu atau sebagai mansub. Gitu. Berarti di sini kill ya. Oke, insyaallah kita lanjut nanti dengan pembahasan berikutnya yaitu apa? Munada. Insyaallah billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.